نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث جل وعلا في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan dengan hamdalah, dengan syukur bil lisan, bil jinan, dan juga syukur kita dalam bentuk anggota badan. Karena tatkala seseorang hamba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Akan tetapi sebaliknya, manakala seseorang hamba yang dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menggunakan sebuah nikmat di dalam bermaksiat, melakukan sebuah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah niscaya azab Allah amat sangat pedih. Salawat seiring salam marilah kita selalu haturkan kepada uswah hasanah umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini, pada hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, kami mengingatkan kepada kami pribadi sebagai khatib dan mengingatkan kepada para jamaah salat Jumat pada umumnya, marilah kita merenung di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Apakah kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita pura-pura bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Takwa bukan ucapan lisan yang kita ucapkan, bukan pakaian ketakwaan yang kita kenakan, akan tetapi ketakwaan adalah manakala seseorang mampu untuk menjalankan sebuah ketentuan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan berusaha untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi beriman, dalam kondisi muslim. Karena seseorang yang di dalam kehidupannya
ditutup dengan sebuah kekafiran, maka dia akan mendapatkan sebuah kerugian yang nyata nanti pada hari kiamat. Allah tidak akan menerima ibadah amalan seseorang manakala dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid yang tertanam di dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak akan menerima agama selain agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min. Allah tidak akan menerima kecuali agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka harus kita tanamkan, marilah kita akhiri kehidupan umur kita di dalam dunia ini dalam kondisi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sebuah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun kita lalui, yang menandakan bahwa dengan bertambahnya hari, bulan dan tahun itu menandakan bahwa umur kita semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Dan ajal kita juga semakin terbatas. Maka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dia berakal adalah orang-orang yang dia mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk membawa bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita menangis? Pernahkah kita bersedih di dalam kehidupan ini terhadap sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Umur yang Allah berikan kepada kita, berapa umur yang telah kita habiskan di dalam sebuah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kelalaian-kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana umur itu nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat yang kita dapatkan di dunia ini, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka apakah kita sudah mempersiapkan jawaban yang ketika nanti Allah Subhanahu wa taala menanyakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya? Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab Mujalasah wa Jawahirul Ilm ada sebuah kisah. Marartu birajulin bi'ubadil Basrah. Suatu ketika Bishr bin Al-Haris melewati seorang laki-laki ahlul ibadah dari kota Basrah. Wa huwa yabki. Ketika itu seorang laki-laki tersebut menangis. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wa ma yubkika?" Apa yang menjadikan engkau menangis? Wahai orang soleh, wahai ahlul ibadah. Apa yang beliau katakan? Qala abki ala ma faradtu min umri. Aku menangis atas umur yang telah terlewatkan dariku, yang telah luput dariku. Umur yang telah dia lewatkan, dia tangisi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlul ibadah, orang sebelum kita. Mereka menangis atas umur yang telah dia lewatkan, padahal hakikatnya dia menjadi ahlul ibadah. Bagaimana dengan kita yang banyak waktu yang sering kita lalaikan, waktu yang sering kita abaikan untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa taala? Wa ala yaumin madha, dan aku menangis atas hari-hari yang telah berlalu, yang telah aku lalui,
di dalam kehidupan ini sehingga aku menangis. Wa min ajli, dan juga ajalku semakin dekat. Lam yatabayyan fihi amali, aku tidak tahu bagaimana amalanku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa umur itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Marilah kita menggunakan sebaik-baik mungkin, menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang berakal. Marilah kita gunakan nikmat umur tersebut, kita gunakan di dalam sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan di dalam melakukan sebuah amalan-amalan saleh di dalam kehidupan dunia ini. Amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia, dan khususnya yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umat Islam, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit sekali yang melewati umur 70 atau 60-an tahun. Walaupun ada yang melebihinya, walaupun hanya sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita itu terbatas. Umur umat Nabi Muhammad itu singkat jika dibandingkan dengan umur umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang umurnya ratusan tahun, ada yang ribuan tahun, sebagaimana yang disabdakan oleh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-14. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumih, dan sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, Nuh bersama kaumnya alfasanah illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Ini umur umat terdahulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umur kita yang terbatas ini, marilah kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Marilah kita persiapkan amalan yang terbaik, yang amalan itu yang bisa menyelamatkan kita setelah kematian kita. Maka amalan apa yang bisa menyelamatkan kita setelah kematian kita? Seseorang yang dia meninggal dunia, dia akan diikuti dengan 3 hal. Yattabi'ul mayyit salasah. Yang akan mengikuti mayit itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Wa hadza yaqa' fil alqalb. Dan ini kebanyakan keumuman yang akan mengikuti seseorang yang dia mati. Wa rubba mayyitin, dan berapa banyak seseorang yang mati, yatba'uhu, yang mengikutinya illa amaluhu faqat, kecuali amalannya saja. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan amalan yang terbaik di dalam kehidupan dunia ini. Apa yang kita siapkan? Yang pertama adalah kita menjadi hamba yang soleh di akhir zaman. Apa manfaatnya menjadi hamba soleh di akhir zaman? Seseorang yang dia menjadi abdun soleh. Abdun soleh adalah al-qa'imun bi hududillah wa hududi ibadih. Hamba soleh adalah hamba yang dia terikat, yang selalu mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunaikan hak kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering mendengarkan dan juga kita lantunkan bacaan ketika kita di dalam salat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kita sering mengucapkan assalamu alaina
wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba yang soleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan fa idza qultumuha, apabila kalian mengatakannya, asobat kullu 'abdin salih fis sama'id dunya, maka akan dia dapatkan ucapan tersebut manakala seseorang itu dia menjadi abdun saleh, yang dia akan didoakan seluruh penduduk dunia dan seluruh penduduk langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita menjadi seorang orang tua yang soleh, yang akan mendapatkan kemanfaat keberkahannya setelah kematian kita. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimani fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Tatkala Nabi Khidir memperbaiki bangunan rumah yang roboh, yang bangunan itu adalah rumah milik orang yang soleh, yang di bawah bangunan yang roboh itu ada kanzun, ada harta yang disediakan oleh dua anak yang yatim yang soleh. Maka ahibai fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang hamba yang soleh, orang tua yang soleh, maka ketika dia hidup di dalam dunia ini, maka keturunannya juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini kami masih mengingatkan wasiat ketakwaan. Takwa itu adalah wasiat orang-orang sebelum kita. Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dengan takwa seseorang dia akan menjadi orang-orang beruntung nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang terbalik adalah sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang selanjutnya yang kita siapkan, yang kita perbanyak untuk menyelamatkan kita setelah kematian kita, yaitu adalah kita memperbanyak amalan yang terus mengalir setelah kematian kita. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, idza mata al-insan, apabila manusia itu mati, in qata amaluhu illa min salas, amalannya akan terputus kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Yang kedua adalah wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada khalayak umat. Kemudian yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, dia memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakan sepeninggal orang tuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah amalan apa yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah amalan yang kemanfaatannya banyak, bisa dimanfaatkan oleh khalayak umat. Amalan apa itu? Sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi
wa hasanatihi ba'da mautihi. Amalan yang akan didapatkan oleh seseorang mukmin, kebaikan yang didapatkan oleh seorang mukmin setelah kematiannya adalah, yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Yang pertama adalah ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang dia sebarkan kepada seluruh umat manusia. Itu yang akan menyelamatkan dia setelah kematiannya. Kemudian adalah waladan salih tarakahu. Ketika seseorang dia meninggalkan keturunan anak yang soleh dan solehah sepeninggalnya, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah mushafan warrathahu, mewariskan mushaf. Ada wakaf Al-Quran, Al-Quran yang dia sebarkan di seluruh penjuru dunia, yang dibaca kaum muslimin ketika orang yang mewakafkannya sudah meninggal dunia. Tatkala Al-Quran itu masih dibaca, dia akan mendapatkan pahala ganjaran yang dikerjakan oleh pembaca Al-Quran setelahnya. Kemudian yang keempat adalah masjidan banahu, membangun sebuah masjid. Kemudian baitan li ibni sabil banahu, membangun sebuah rumah untuk ibnu sabil, untuk musafir yang disediakan kepada mereka. Kemudian nahron ajrahu, dan mengalirkan sungai-sungai yang itu bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang terakhir adalah sodakotan ajraha min malihi fi sihatihi wa hayatihi. Sodakoh yang dia keluarkan dari hartanya di dalam kehidupannya tatkala dia masih dalam kondisi sehat walafiat. Maka ketujuh hal ini yang akan menyelamatkan seseorang, yang akan membantu seseorang setelah kematiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam amal kesolehan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam jannahnya yang paling tinggi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa illa hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wa 'adzabil akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربك إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمن واجعلنا منهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقيم الصلاة.